Untuk pertemuan kita hari ini, seperti yang sudah aku sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita akan presentasikan tugas kelompok yang sudah diberikan. Nah, tapi sebelum itu aku akan coba bahas kuis 2 dan kuis 3 ya. Oke, untuk kuis 2 ada 2 soal. Yang pertama kita punya kurva dalam SK kutub. Disuruh mencari volume benda putar jika K diputar sekeliling sumbu Y. Dengan K itu bagian dari kurva ini di kuadran pertama. Oke, di sini kalau kita cari bentuk kurvanya, kita kalikan kedua ruas dengan R, berarti kan R kuadrat sama dengan R sin theta plus R cos theta. Kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Y plus X. Kalau kita kurangkan kedua ruas dengan X plus Y, berarti kita peroleh seperti ini. Nah, ini bisa kita lengkapkan kuadrat sempurna supaya dia menjadi persamaan lingkaran. Oke, jadi tidak ada masalah untuk kurvanya. Kalau kita sketsakan, kurang lebih seperti ini. Oke, untuk kurva dalam SK kutub, jika mengelilingi sumbu Y, itu langsung saja 2π/3. Batasnya, batas pertama sampai batas kedua, R pangkat 3 cos theta. Nah, di sini karena di kuadran pertama, berarti dari 0 sampai π/2. Selanjutnya R pangkat 3 cos theta, tinggal disubstitusikan saja. Nah, ini kan sudah seperti sebelum UTS ya, tinggal dikerjakan. Nanti kalian peroleh hasil akhirnya seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang nomor 1 ini? Saya izin bertanya. Iya. Kenapa itu batasnya 0 sama π/2, Kak? Karena dia di kuadran pertama. Baik, terima kasih, Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sebentar ya. Oke, ini harusnya 2π ya. Oke, karena di sini kita punya lingkarannya seluruhnya di kuadran pertama. Berarti kan dari 0 sampai 2π itu semuanya di kuadran pertama. Ini batasnya harusnya 0 sampai 2π. Oke, untuk yang kedua, ini tidak terlalu banyak yang menjawab dengan benar. Jadi di sini kita kan punya persamaan parameter seperti ini. Ini kan tidak diketahui bentuknya seperti apa ya. Tapi di sini kita punya sin theta dan cos theta.
Kalau kita nyatakan cos theta sebagai X min A per 2, kemudian sin theta sebagai Y min A per 4, berarti kita dengan memanfaatkan identitas ini, kita bisa mendapatkan persamaan ini. Ini merupakan persamaan elips ya. Oke, kalau di geometri analitik, anak matematika seharusnya dapat. Tapi untuk jurusan lain, aku kurang tahu apakah dapat bentuk seperti ini atau tidak. Oke, tapi kalau kalian gambarkan, ini merupakan elips dengan pusatnya A, A. Kemudian sumbu yang lebih panjang itu 4, sejajar sumbu Y. Kemudian yang lebih pendek itu 2. Oke, di sini ditanyakan volume benda putar yang terjadi jika area di kuadran 1 dan 2 dibatasi kurva ini diputar sekeliling sumbu X. Oke, berarti diputar sekeliling sumbu X ini. Oke, ini tinggal kita masukkan ke rumus, tapi kita perlu berhati-hati sedikit. Kan kita punya volume sekeliling sumbu X itu P dari A sampai B, F1X kuadrat dikurang F2X kuadrat dx. Oke, tentu di sini F1X yang posisinya lebih di atas. Oke, kita cari dulu persamaan F1X dan F2X. Di sini kita bongkar persamaannya. Kemudian kita nyatakan dalam Y min A kuadrat. Nah, berarti kan di sini kita punya Y min A sama dengan plus minus akar ini. Oke, Y sama dengan A plus minus akar ini. Berarti untuk yang di atas itu persamaannya adalah Y sama dengan A plus akar ini, 16 min 4 X min A kuadrat. Sedangkan yang di bawah itu Y sama dengan A dikurang akar 16 dikurang 4 X min A kuadrat. Oke, berarti yang ini kuadrat dikurangi yang ini dikuadratkan. Nah, ini tergantung new kalian ya. Oke, ini tinggal kalian kerjakan. Ini kan sudah integral biasa ya. Yang bagian yang sulitnya kan menentukan integral volumenya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang ini? Oh ya, batasnya di sini A-2 sampai A+2. Karena di sini A-nya itu 5 plus angka terakhir, berarti kan A-nya pasti lebih dari 5. Lebih dari atau sama dengan 5. Nah, di sini panjangnya 4 dan 2, ini pasti semuanya di atas sumbu X. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ini? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke kuis ketiga. Di sini kita punya busur homogen, tapi dia didefinisikan sebagai fungsi sepotong-sepotongnya. Oke, kalau definisinya cuma ini saja, ini kan cukup mudah untuk mencari pusat masanya. Kalau ini saja juga gampang untuk mencari pusat masanya. Nah, di sini yang ditanyakan kan bukan cuma sepotong-sepotongnya saja, tapi secara keseluruhan. Nah, jadi idenya adalah seperti ini. Kalian cari dulu pusat massa masing-masing ini. Kurva pertama dan kurva kedua. Setelah kalian dapatkan, ini semacam kalian rata-ratakan. Tetapi hati-hati, rata-ratakannya itu memakai bobot. Jadi kan di sini panjang kurva yang pertama dan yang kedua itu berbeda. Nah, kalian rata-ratakannya menggunakan panjang kurva ini.
Jadi setelah kalian dapat X1 bar, ini pusat massa dari kurva yang pertama untuk absisnya. Nah, dikalikan dengan panjang kurva yang pertama. Kemudian ditambahkan pusat massa yang kedua, dikalikan panjang kurva yang kedua, lalu kalian bagi dengan total panjang kurvanya. Ini untuk X barnya, sedangkan untuk Y barnya analog. Oke, ini kan panjang kurvanya. Nah, kalau kalian gunakan ini dan ini, nanti hasilnya bisa seperti ini. Jadi kalian langsung seperti ini boleh, seperti ini boleh, atau kalian cari satu persatu baru kalian cari rata-ratanya, semacam rata-ratanya. Oke, tapi kalau aku lebih menyarankan menggunakan yang ini dulu. Ini kalian cari satu persatu, lalu kalian cari yang ini. Karena ini lebih jelas terlihatnya. Lebih jelas alurnya. Oke, untuk soal yang ini ada yang mau ditanyakan? Ini kan cuman bentukannya, sedangkan untuk proses integralnya kan tidak terlalu sulit ya. Relatif tidak terlalu sulit. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Kak, mau nanya dong. Iya. Kemarin yang saya dari kuis saya kemarin itu kalau ada nulis kayak DS1 dan DS2-nya sama dengan saat menghitung X bar. Nah, berarti itu DS-nya kita pakai yang pakai fungsi dari 1 ke 2 itu ya untuk yang 3 sampai 5. Iya, ini DS1, ini DS2. Sebenarnya tidak ada masalah kalau ini kalian anggap DS1, ini DS2, jadi sama saja. Apakah itu yang ditanyakan? Bukan, maksudnya kan kemarin saya buat DS1-nya itu pakai akar dari 1 plus DY per DX kuadrat. Iya, DY DX-nya pakai yang ini. Nah, berarti untuk yang hitung Y barnya, saya pakai DS yang itu juga. Atau diubah jadi pakai 1 plus DX plus DY per DY gitu. Oh, tetap pakai yang ini, DY DX. Keduanya tetap pakai ini. Karena kedua-duanya kan dalam bentuk seperti ini ya. Y sama dengan Fx. Ini juga Y sama dengan Fx. Oke, kasih Kak. Oke, jadi kalau kita cari DS1-nya. Jadi misalkan ini F1X-nya sama dengan ini, atau Y1. Kemudian Y2-nya yang ini. Berarti di sini kita punya DS1-nya. Ini sama dengan akar 1 plus DY1 DX kuadrat DX. Nah, ini kan DY1 DX-nya X dikurang 1/4X. Kalau kalian kuadratkan, kemudian kalian sederhanakan, nanti kalian peroleh itu cukup cantik untuk diakarkan. Hasilnya adalah X plus 1/4X DX. Nah, kalau yang ini juga sama saja. Jadi DS2 ini sama dengan akar 1 plus DY2 DX kuadrat DX. Oke, ini akar 1 plus, ini kan turunannya terhadap X itu 0. Berarti DS2-nya itu DX. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi?
Kalau belum ada, kita lanjut ke soal kedua dari kuis 3. Oke, untuk soal kedua ini, idenya sama. Jadi kan di sini kita punya daerahnya seperti ini. Ini kan tidak bisa kita langsung cari titik berat daerah ini ya. Jadi kita perlu bagi dia menjadi 2 daerah. Karena diputar sekeliling sumbu Y, kita baginya seperti ini. Berarti kita punya X sama dengan G1Y, kemudian X sama dengan G2Y. Nah, G1Y-nya itu yang lebih di atas yang ini, kemudian G2Y-nya itu yang ini. Ini untuk daerah 1. Kalau untuk daerah kedua, G1Y-nya tetap sama, yang ini. Sedangkan G2Y-nya itu yang ini. Nah, idenya sama. Kita, oke, untuk X bar-nya itu 0 ya, karena diputar sekeliling sumbu Y. Kalau Y bar-nya itu Rafa bisa, oh ya, oke. Kalau untuk daerah 1 kan langsung kita pakai ini, bisa. Untuk daerah 2 juga kita pakai ini langsung bisa. Nah, untuk merata-ratakannya, ini seperti tadi. Tapi kita pakai volume ya, karena ini kan penyebutnya ini merupakan volume. Jadi volume benda 1 dikali Y1 bar, ditambah volume benda 2 dikali Y2 bar, kemudian dibagi dengan V1 plus V2. Oke, kalau Y1 barnya kalian cari secara manual menggunakan ini. Berarti kan batasnya dari 4 sampai 8. Ingat ini batasnya dalam Y. 4 sampai 8, kemudian Y dikali X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Nah, ini X1-nya itu yang lebih di atas, yang ini. Kemudian X2-nya itu yang lebih di bawah, yang ini. Oke, untuk penyebutnya berarti yang ini, cuman nggak ada Y-nya aja. Kalau untuk Y2 barnya juga sama saja. Yang lebih di atas kan yang ini. Yang lebih di bawah itu yang ini. Ini memandangnya terhadap sumbu Y ya. Ini kan kalau terhadap sumbu Y, ini yang lebih di atas. Ini nanti tinggal kalian kalikan dengan volumenya. Ini kan volumenya. Ini volume benda 2. Lalu kalian rata-ratakan. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ini? Oke, ini kan tinggal integral biasa ya. Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan, mungkin kita masuk ke presentasi saja. Oke, kita mulainya acak saja ya. Mungkin dari kelompok 4 terlebih dahulu. Silakan kelompok 4. Maaf Mas, tadi kelompok berapa ya? Tidak mendengar. Kelompok 4. Kamu. Sebentar Mas, maaf tadi nggak kedengeran. Izin share screen ya Mas. Oke. Maaf Mas, belum bisa share screen. Oh iya, sebentar. Oke, udah bisa? Sebentar. Oke. Jadi dari kelompok 4. Oke. Aku mulai ya Mas. Oke, silakan.
Jadi soalnya hitunglah volume benda putar yang terjadi jika sikloida X sama dengan 2 dikali T sin T dan Y sama dengan 2 dikali 1 min cos T untuk T di antara 0 sampai 2 pi diputar mengelilingi sumbu X. Yang pertama kita gambar dulu. Kita cari titik-titiknya. Ketika T sama dengan 0 didapatkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Ketika T sama dengan pi didapatkan X sama dengan 2 pi dan Y sama dengan 4 pi. Ketika T sama dengan 2 pi didapatkan X sama dengan 4 pi dan Y sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan ke rumusnya. Vx sama dengan pi, karena batasnya dari 0 sampai 4 pi, jadi pi integral 0 sampai 4 pi fx kuadrat dx. Tapi di sini kita bisa lihat 0 sampai 2 pi sama 2 pi sampai 4 pi itu simetris, jadi bisa dihitung 2 pi 0 sampai 2 pi dikali 2 dikali 1 min cos t dikuadratkan dx. Selanjutnya kita cari dx-nya dulu. Tadi kita tahu, maaf agak berisik. Tadi kita tahu x-nya adalah, mana tadi? Soalnya 2 dikali t min sin t. Terus kita dapatkan dx per dt-nya 2 dikali 1 min cos t. Didapatkan dx sama dengan 2 dikali 1 min cos t dt. Lalu masuk ke rumus volume. 2 pi integral 0 sampai 2 pi dikali 4 dikali 1 min cos t kuadrat dikali 2 kali 1 min cos t dt. 4 sama 2 nya bisa keluar jadi 16 pi integral 0 sampai 2 pi 1 min cos t pangkat 3 dt. Selanjutnya di 1 min cos t nya pangkat 3 nya dikalikan aja, dipangkatkan 3. Lalu kita dapat min cos pangkat 3t plus 3 cos kuadrat t min cos t plus 1 dt. Kita cari integralnya satu-satu. Yang pertama integral min cos pangkat 3t dt. Bisa dipisah dulu dan minusnya dikeluarkan, jadi min integral cos kuadrat t cos t dt. Cos kuadrat t-nya bisa kita jadikan setengah 1 plus cos 2t. Jadi didapatkan integral min setengah integral cos t plus cos 2t cos t dt. Didapatkan min setengah integral cos t dt minus setengah integral cos 2t cos t dt. Cos t-nya tadi bisa langsung diintegralkan jadi min 1 per 2 sin t minus setengah integral setengah cos 3t plus cos t dt. Didapatkan min setengah sin t minus 1/4 cos 3t dt minus 1/4 cos t dt. Kita dapatkan hasil integralnya minus 3/4 sin t minus 1/12 sin 3t plus c. Selanjutnya integral dari 3 cos kuadrat t dt. 3-nya kita keluarkan juga, integral cos kuadrat t dt. Cos kuadrat t dt-nya diubah lagi jadi setengah dikali 1 plus cos 2t dt. Jadi 3/2 integral 1 plus cos 2t dt. Didapatkan integralnya 3/2t ditambah 3/4 sin 2t plus c. Selanjutnya integral 3 cos t dt bisa langsung kita integralkan jadi 3 sin t plus c. Selanjutnya integral dt yaitu t plus c. Lalu kita substitusikan ke integral kita yang tadi. Vx sama dengan 16 pi integral 0 sampai 2 pi min cos pangkat 3t plus 3 cos kuadrat t min 3 cos t plus 1 dt. Didapatkan 16 pi min 3/4 sin t min 1/12 sin 3t plus 3/2t plus 3/4 sin 2t min 3 sin t plus t. Tadi langsung kita masukkan saja integral-integral yang sudah kita cari tadi di antara 0 sampai 2 pi. Kalau disubstitusikan 2 pi-nya ke t, karena batas bawahnya 0 jadi tidak perlu dikurangi, langsung bisa kita dapatkan Vx 16 pi dikali 5 pi, hasilnya adalah 80 pi kuadrat. Jadi volume benda putar tersebut adalah 80 pi kuadrat. Seperti itu, Mas.
Oke, coba kembali ke atas dulu. Sampai ya atas lagi. Di zoom out sedikit bisa. Zoom out. Oh, maaf. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, stop. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Ini sih izin bertanya. Ya, silakan. Masih bingung yang batasnya dari 0 sampai 4pi bisa berubah jadi 0 sampai 2pi itu kenapa? Terima kasih. Kelompok 4 bisa dijawab dulu mungkin. Oke. Tadi kan batasnya 0 sampai 4pi. Tapi karena 0 sampai 2pi dan 2pi sampai 4pi itu simetris, jadi kita hitung area salah satu saja seperti itu, yang 0 sampai 2pi. Nanti kita kalikan 2 di sininya. Dari kelompok kami seperti itu, Mas. Oke, jadi benar ya. Ini kita perhatikan, itu kan daerahnya simetris. Kalau kita lipat itu sama besar deh. Jadi volume benda putar yang terjadi itu nantinya akan sama besar. Jadi cukup kita hitung salah satu bagian saja. Baik, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Oke, jadi sudah benar ya, sudah cukup bagus. Ini kita cari batas dalam X dulu. Hati-hati, ini kan batas pengintegralannya terhadap dx. Untuk mudah diingat, berarti batas integralnya itu harus dalam X juga. Berarti karena di sini baru dalam T, perlu kita cari batas X-nya. Dengan mensubstitusikan ketika T-nya sama dengan 0 dan T-nya sama dengan 2pi. Oke, bisa turun sedikit? Oke, cukup. Nah, di sini seperti biasa, tinggal cari dx dt. Kemudian nyatakan dx-nya dalam dt. Lalu dimasukkan ke rumusnya saja. Nah, ini kan sudah integral tentu biasa ya. Jadi tinggal dilanjutkan seperti biasanya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin sebelum kita lanjutkan? Oke, kalau belum ada, bisa di stop share. Baik, terima kasih, Mas. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan ke kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5 ya, Mas? Ya, benar. Izin share screen. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, pada soal nomor 5, kami disuruh menentukan panjang bus surga yang didefinisikan dengan Y sama dengan 1/12 X pangkat 6 ditambah 1/8 dikali 1/X pangkat 4, di mana X-nya itu dari 1 sampai 2. Nah, yang pertama-tama kita lakukan membuat gambarnya. Gambarnya dapat dilihat seperti yang terdapat di layar itu. Nah, di situ akan kita cari integralnya dengan batas dari 1 sampai 2. Kemudian dilanjutkan dengan kita mencari dx-nya. Dx dari Y sama dengan 1/12 X pangkat 6 ditambah
1/8 kali 1/x pangkat 4 itu setengah x pangkat 5 dikurangi 1/2x pangkat 5. Kemudian dy dx-nya itu kita kuadratkan, didapatkan hasil x pangkat 10/4 dikurangi setengah ditambah 1/4x pangkat 10. Selanjutnya kita cari panjang busur K dengan rumus S sama dengan integral dari 1 sampai 2 dari 1 plus dy dx kuadrat dx. Kita masukkan angkanya, integral dari 1 sampai 2 dari 1 plus x pangkat 10/4 dikurangi setengah ditambah 1/4x pangkat 10 dx. Jika dihitung, maka akan menjadi integral dari 1 sampai 2 dari x pangkat 10/4 ditambah 1/4x pangkat 10 ditambah setengah dari dx. Nah, yang di dalam kurung tadi itu, yang di dalam akar tadi bisa kita sederhanakan menjadi integral dari 1 sampai 2 dari akar x pangkat 5/2 ditambah setengah 1/2x pangkat 5 kuadrat dx. Nah, akarnya menjadi hilang, kemudian kita tinggal mencari integral dari 1 sampai 2 dari x pangkat 5/2 ditambah setengah 1/2x pangkat 5 dx. Kemudian jika diintegralkan itu menjadi 1/12x pangkat 6 dikurangi 1/8x pangkat 4. Kita cari dari yang dengan batasnya 1 sampai 2. Jika dimasukkan, maka akan menjadi 2045/384 dikurangi negatif 1/24 dan didapatkan hasil 687/128. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi sudah benar ya, sudah cukup bagus. Di sini kita yang paling penting itu adalah menentukan integral panjang busurnya dulu. Nah, ini kan kurvanya berbentuk y sama dengan fx. Berarti kita pakai rumus yang seperti ini, 1 plus dy dx kuadrat dx. Oke, batas pengintegralnya dalam x dari 1 sampai 2. Nah, di sini untuk panjang busur, mungkin aku berikan sedikit tips. Jadi kan biasanya ada 1 plus dy dx kuadrat. Itu terkadang ada yang membiarkannya dalam bentuk akar. Oke, aku share screen sebentar. Oke, jadi kan biasa seperti ini, 1 plus dy dx kuadrat. Nah, biasanya kalau di ujian atau tugas, pada umumnya ini bisa disederhanakan. Jadi bentuk yang di dalam akar itu biasanya merupakan bentuk kuadrat sempurna. Kalau yang tadi, kan seperti ini ya, x pangkat 5/2 dikurang per 2 pangkat 5 dikuadratkan. Nah, ini kan akar 1 plus x pangkat 5/4 dikurang 1/2 plus 1/4 x pangkat 10. Oke, ini 10 ya. Oke, ini kan kalau dikuadratkan jadinya seperti ini, minus 1/2. Kalau ditambah dengan 1, ini kan jadi plus 1/2 nantinya. X pangkat 10/4 plus 1/2 plus 1/4 X pangkat 10. Nah, biasanya persamaan Y sama dengan Fx itu diberikan supaya ini bisa diakarkan. Kalau di sini anggapannya ya,
Ini kan A kuadrat minus 2AB plus B kuadrat. Nah, kalau yang ini kan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini kan menjadi A plus B dikuadratkan. Oke, jadi pada umumnya, kalau dy dx-nya seperti ini, maka akar dari 1 plus dy dx kuadrat itu umumnya jadi seperti ini dia. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin kelompok 5 bisa ditampilkan sekali lagi. Oke, kelompok lain, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kelompok 5 bisa di stop share. Terima kasih sudah benar, sudah cukup bagus. Kita lanjutkan ke kelompok 1. Oke Mas, mungkin aku mau minta tolong ke Sasi untuk share screen-in. Suaraku kedengeran nggak ya? Terdengar. Oke, aku mulai aja. Selamat pagi teman-teman semuanya. Aku dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan nomor 1. Soalnya itu adalah integral dari min 1 sampai ta hingga dari akar x pangkat 1 min n, akar pangkat n dari x pangkat 1 min n per akar pangkat n dari x kuadrat ditambah 1 dx sama dengan 21 pi per 4. Tentukan nilai n. Ini kan karena ini integral tak wajar, jadi dipakai lim. Jadi limit b mendekati ta hingga integral min 1 sampai b dari akar pangkat n x pangkat 1 min n per x pangkat n dari x kuadrat plus 1 sama dengan 21 pi per 4. Nah, karena biar nggak mudahin itu kita hitung integral tak tentunya terlebih dahulu. Dari integral akar pangkat n dari x pangkat 1 min n per akar pangkat n dari x kuadrat plus 1 dx itu bisa dijabarin itu jadi kayak akar pangkat n x per x pangkat n dx per akar pangkat n x kuadrat plus 1. Nah, karena ini kan akar pangkat n ya, karena di bawah di apa sih namanya, di dalam akar itu ada x pangkat n, jadi bisa disederhanakan. Jadinya itu integral dari akar pangkat n dari x per x dibagi dengan akar pangkat n dari x kuadrat plus 1 dx. Nah, ini tuh pakai integral substitusi, yaitu permisalannya itu akar pangkat n dari x sama dengan t, lalu bisa diperoleh x itu sama dengan t pangkat n. Berarti turunannya itu adalah dx sama dengan nt pangkat n-1 dt. Nah, karena t itu kan sama dengan x pangkat 1 per n ya, berarti kalau misalnya x pangkat 2 per n atau akar pangkat n dari x kuadrat itu sama dengan t kuadrat. Jadi kita langsung substitusikan saja. Jadi ya sama dengan integral dari t per t pangkat n per t kuadrat plus 1 dikali n kali t pangkat n-1 dt. Ini dari si dx-nya. Terus habis itu kita sederhanakan, yaitu jadinya sama dengan integral dari t pangkat 1 min n dikali n kali t pangkat n-1 per t kuadrat plus 1. Karena t pangkat 1 min n sama t pangkat n-1-nya itu bisa udah habis pangkatnya, jadinya diperoleh sama dengan integral dari n per t kuadrat plus 1 dt. Nah, karena n-nya ini yaitu adalah konstanta, jadinya n-nya keluar, n sama dengan n integral dari 1 per t kuadrat plus 1 dt. Nah, ini bisa langsung kita kerjain, jadinya diperoleh sama dengan n dikali
artan T. Nah, tadi karena T-nya kita misalkan jadi akar pangkat N dari X, jadi sama dengan N artan akar pangkat N dari X. Jadi kita udah dapat integral tak tentunya, kita masukin lagi ke limit yang tadi. Jadi limit B mendekati tak hingga dari N kali N artan akar pangkat N dari X dengan batas min 1 sampai B. Terus kita masukin batasnya. Maaf. Jadinya limit B mendekati tak hingga dari N kali artan akar pangkat N per B dikurang N dikali artan akar pangkat N dari min 1. Karena tadi itu kan udah ada disclaimer dari soalnya itu N-nya adalah bilangan ganjil. Jadi kalau misalnya pangkat ganjil akar pangkat ganjil dari min 1 itu pasti min 1 juga. Jadi karena ini si N-nya itu konstanta, jadi N-nya dikeluarin dari limitnya, terus diperoleh N sama dengan limit B mendekati tak hingga artan akar pangkat N dari B dikurang limit B mendekati tak hingga dari artan akar pangkat N dari min 1. Terus kita langsung bisa kerjain aja. Ini kan kalau misalnya dikerjain limit B mendekati tak hingga artan akar pangkat N dari B, itu kan jadinya pi per 2 karena limit B mendekati tak hingga dari artan akar pangkat N dari B itu kan akar pangkat N dari tak hingga. Jadi artan dari akar pangkat N dari tak hingga itu adalah pi per 2. Sedangkan untuk limit B mendekati tak hingga artan dari akar pangkat N dari min 1 itu adalah min pi per 4. Jadi hasilnya adalah N dikali pi per 2 ditambah pi per 4. Nah, karena kita mau nyari si N-nya, jadi N-nya kita peroleh jadi sama dengan N-nya sama dengan 7. Oke, dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, bisa naik sedikit. Naik lagi-lagi. Oke, cukup. Oke, jadi di sini jangan dilupakan untuk materi sebelum UTS ya. Karena kalau aku perhatikan dari soal UAS tahun-tahun sebelumnya, terkadang ada materi sebelum UTS yang diselipkan di soal UAS. Jadi jangan dilupakan untuk materi sebelum UTS. Di sini benar, jadi karena ini integral tak wajar, kita limitkan. Ambil saja variabel misalkan di sini B. Batas bawahnya min 1 sampai B. Nah, ini kan tinggal integral substitusi ya. Di sini pakai substitusi T sama dengan akar pangkat N dari X. Oke, kalau kalian tidak terbiasa kalau kalian pusing dengan batasnya, itu alangkah baiknya jika dicari integral tak tentunya terlebih dahulu, nanti baru dimasukin batasnya. Karena terkadang ada yang lupa mengubah batasnya. Misalkan di sini kalian substitusi T sama dengan akar pangkat N dari X. Nah, kalau kalian pakai integral tentu, itu batasnya perlu kalian ubah juga. Nah, biasanya ada yang terlupa di situ. Jadi sebaiknya kalian cari integral tak tentunya dulu. Oke, bisa turun lagi.
Oke, jadi di sini sudah benar. Kalau belum ada pertanyaan lagi, mungkin bisa di stop. Terima kasih kelompok 1. Sama-sama, Mas. Kita lanjut ke soal nomor 2 dulu. Berarti kelompok 2 ya. Izin share screen ya, Mas. Silakan. Aduh, sebentar, Mas. Oke, untuk soal yang nomor 2, di daerah yang dibatasi oleh busur kardioda R sama dengan 1 plus sin theta min pi per 2 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan pi per 2 sumbu Y dan di bawah garis Y sama dengan 3/4. Tentukan luas D. Yang pertama kita gambar dulu. Ini kardiodanya yang 1 plus sin theta, terus ini yang persamaan Y sama dengan 3/4. Habis itu kita nyari R-nya dari Y dengan Y sama dengan R sin theta. Ketemu R-nya, R sama dengan 3/4 sin theta. Habis itu kita menentukan titik potongnya. Titik potongnya yaitu R sama dengan R. 3/4 sin theta sama dengan 1 plus sin theta. Dari ini. Terus ketemu sin theta sama dengan min 3/2. Atau sin theta sama dengan setengah. Jadi yang min 3/2 tidak memenuhi, yang diambil yang sin theta sama dengan setengah, didapat theta sama dengan pi per 6. Terus menentukan alas segitiganya. Alas segitiganya R sama dengan 3/4 sin theta. 4 sin theta dengan theta pi per 6. Didapat 3/2. Alasnya yaitu didapat 3/3/4. Terus sekarang menentukan luas D-nya dengan menggunakan rumus setengah dikali integral min pi per 2, batasnya min pi per 2 sampai dengan pi per 1 plus sin theta kuadrat d theta ditambah 3/4 dikali 3/4 / 3. Terus setengah ini diintegralin jadi pi min 2 cos theta plus theta per 2 min sin 2 theta per 4. Integralin biasa, terus ini plus 9/3/16. Setengahnya masih, terus ini dicari hasilnya yang dari yang ini, di plus 9/3/16. Terus ketemu hasilnya ini terus setengahnya dikalikan sama yang ini, yang di dalam ini, ketemu setengah pi dikurang 9/3/16 ditambah 9/3/32 sama dengan setengah pi dikurang 2 kali 9/3/32 ditambah 9/3/32. Hasilnya setengah pi min 9/3/32. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu
dari kelompok yang lain mungkin. Oke, mungkin kelompok 1. Terima kasih, bisa di stop share dulu. Aku izin menambahkan. Siap, Mas. Terima kasih. Oke, jadi kan kita punyanya rumus untuk mencari ini ya. Luas yang dibatasi oleh misalkan R sama dengan F theta dari alfa sampai beta. Oke, tapi kan di sini bentuk daerahnya seperti ini. Kita tidak bisa langsung menggunakan rumus yang biasa. Nah, rumus yang biasa ini cuma bisa digunakan untuk daerah yang ini saja. Nah, di sini kita bagi menjadi 2 daerah. Yang satu kita hitung menggunakan rumus biasa ini. Sedangkan yang satu lagi, ini kan segitiga siku-siku. Bisa dihitung dengan rumus segitiga siku-siku biasa. Cuman kita perlu mencari alas dan tingginya. Oke, pertama kita cari titik potongnya, yang ini. Supaya kita bisa menentukan batas atas dan batas bawahnya. Kalau batas bawahnya kan dari minus pi per 2 ya. Ketika minus pi per 2, R-nya 0. Berarti di sini merupakan titik yang tercapai ketika θ-nya min pi per 2. Oke, untuk mencari titik potong yang satu lagi, kita samakan saja R sama dengan R. Di sini kan R-nya yang satunya itu 3/4 sin θ. Yang satunya 1 plus sin θ. Nah, nanti kalau kita jabarkan, kemudian kita faktorkan kembali, kita peroleh ini. Tapi kan sin θ itu berada di antara min 1 sampai 1. Nah, berarti ini tidak mungkin. Kita peroleh sin θ-nya setengah, θ-nya pi per 6. Berarti luas daerah yang ini, kalau aku nyatakan dengan daerah 2, itu adalah setengah min pi per 2 sampai pi per 6 R kuadrat d θ. R-nya itu kan 1 plus sin θ ya, berarti ini kita ganti dengan 1 plus sin θ saja. 1 plus sin θ dikuadratkan d θ. Oke, sedangkan untuk yang satu lagi, ini kan segitiga. Karena ini Y sama dengan 3/4, berarti kan yang ini 3/4 ya. Oke, yang kita tidak tahu sisi yang ini. Kalau di sini, dicari dulu ya. Jadi yang ini. Ini sebenarnya perlu berhati-hati. Jangan dilambangkan dengan R. Mungkin bisa pakai lambang lain. Supaya tidak rancu ya. Dengan persamaan kardioda dan R yang ini. Ini sebaiknya gunakan misalkan P. Ini P. Nah, P ini
ketika datanya pi per 6. Berarti dimasukkan ke rumus ini. Bisa juga ke sini. Nanti diperoleh P-nya itu 3 per 2. Berarti sekarang tinggal cari sisi alasnya dengan Pitagoras di sini. Kita peroleh 3 per 4 akar 3, berarti luas daerah pertama itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti setengah dikali 3 per 4 akar 3 dikali tingginya 3 per 4. Nah, makanya dia bisa setengahnya dikeluarkan seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk alasnya ini juga bisa dicari dengan ini sebenarnya. Ini kan X ya. Bagian X-nya itu kan R cos theta. Ini sama dengan 1 plus sin theta dikali cos theta. Nah, ini terjadi ketika theta-nya pi per 6. Berarti tinggal substitusikan saja theta sama dengan pi per 6. Ini 1 plus sin pi per 6 dikalikan cos pi per 6. Nah, ini sama juga hasilnya 3 per 4 akar 3. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, bisa kita lanjutkan ke kelompok terakhir. Kelompok 3. Oke, terima kasih ya kelompok 2. Sama-sama, Mas. Saya share screen ya, Mas. Oke, sebelumnya mungkin aku bagikan link presensi dulu. Oke, sudah bisa presensi ya. Oke, bisa dilanjutkan kelompok 3. Oke. Jadi ini soal nomor 3, ada daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan 4X kurang X kuadrat, X plus Y sama dengan 6, dan sumbu Y. Lalu daerah ini diputar mengelilingi X plus Y sama dengan 12, dan kita harus mencari volume benda putar yang terjadi. Yang pertama, ini kita gambar grafiknya dulu, melalui dari titik potongnya. Lalu, karena kita harus cari volume benda putar yang mengelilingi sebuah garis, kita gunakan teori Pappus-Golgi yang volume yang pertama ya. Lalu di sini yang pertama kita cari itu A-nya dulu, yaitu luas daerahnya ini. Kita cari dengan integral dari fx dx. Nah, ini kan kita anggap dia terhadap sumbu x, berarti karena yang garis Y 6 kurang X ini lebih di atas dari 4X kurang X kuadrat, berarti fx-nya itu jadi 6 kurang X kurang 4X kurang X kuadrat dx. Nah, dengan integral biasa kita dapatkan A-nya itu 14 per 3. Lalu selanjutnya kita cari pusat masanya, yaitu X bar dan Y bar. Untuk X bar, karena kita menganggap dia diputar terhadap sumbu X, jadi ini 0 sampai 2 dari X fx. Nah, fx-nya itu sama dengan yang di sini. Lalu per integral dari fx dx. Nah, nanti kita dapat X barnya itu 4 per 7. Lalu, nah ini mohon maaf ada kesalahan tadi. Nah, lalu untuk Y bar, pertama kita cari yang di atasnya dulu, jadi setengah integral fx kuadrat. Nah, itu 6 kurang X kuadrat dikurang 4X kurang X kuadrat dx. Nanti dengan integral biasa kita dapatkan 84 per 5. Nah, untuk yang di bawahnya itu kan tadi kita udah dapat hasilnya 14 per 3 dari X bar. Nah, itu kita masukkan aja langsung ke sini, dapat Y barnya itu 18 per 5. Nah, berarti pusat masanya 4 per 7, 18 per 5. Selanjutnya yang kita butuhkan itu D, di mana D ini adalah jarak pusat massa dengan garis X plus Y sama dengan 12. Itu kita cari dengan rumus jarak dari garis ke titik ke garis. Nah, di sini 4 per 7 tambah 18 per 5 kurang 12, karena tadi X plus Y kurang 12 sama dengan 0, lalu per akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, ini kita dapat hasilnya 274 per 35 akar 2.
Nah, lalu ini mohon maaf kurang prepare karena baru diperbaiki barusan. Nah, ini volumenya ini kan berarti rumusnya itu A dikali 2Pi dikali D. Nah, di sini kita dapat 14/3 dikali 2Pi kali 274 per 35 akar 2. Nah, ini nanti didapat hasilnya itu 54,8 akar 2Pi. Gitu. Ini yang salah tadi. Oke, dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya mungkin? Oke, kalau belum ada pertanyaan mungkin bisa di stop share dulu. Aku izin menambahkan sedikit. Terima kasih, Mas. Oke, jadi di sini kita punya daerah D. Yang penting itu kalian jangan sampai salah menentukan daerahnya ya. Karena kalau salah dari awal itu kan ya ada ke bawahnya semua salah ya. Di sini kita punya daerah D-nya dibatasi kurva Y sama dengan 4x min x kuadrat. Kemudian garis x plus Y sama dengan 6 dan sumbu Y. Berarti daerahnya yang ini. Oke, karena di sini daerah D diputar mengelilingi garis ini, maka kita harus menggunakan teorema Pappus-Guldin. Oke, jangan sampai salah, Pappus-Guldinnya ini untuk yang volume. Kenapa kita menggunakan Pappus-Guldin? Karena garisnya ini tidak sejajar dengan sumbu X dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Oke, kalau teorema Pappus-Guldin itu kan menyatakan volume benda putar yang terjadi itu adalah luas daerah ini yang mau diputar, kemudian dikalikan keliling lingkaran yang terbentuk dari pusat massa dengan garis sebagai sumbu putar. Jadi dikali keliling ini. Oke, kalau seperti ini kan pusat massanya. Misalkan pusat massanya di sini ya. Ini ilustrasi saja ya. Jadi ini kita punya jari-jarinya, lingkarannya seperti ini nanti. Nah, yang diinginkan adalah keliling lingkaran ini dikalikan luas daerah ini. Kalau keliling lingkaran ini kan 2 dikali Pi dikali R. R-nya itu jarak dari pusat massa ke garis ini. Oke, kalau untuk luasnya, luas ini kan tinggal seperti biasa ya. Integral A sampai B, Y1 dikurang Y2 dx. Kita gunakan Y1-nya yang lebih di atas. Oke, seperti tadi. Oke, kemudian kita cari pusat massa dari daerah ini.
Berarti ada X bar dan Y bar. Untuk X barnya, itu kan ini dibagi dengan luas daerah. Untuk Y barnya, ini dibagi dengan luas daerah. Kita cari satu persatu. Oke, ini aku lupa kalikan setengah. Ini harusnya 84/5. Nah, di sini aku tidak menuliskan ini lagi. Supaya lebih singkat. Jadi kan kita nyatakan dengan luas saja ya. Luasnya kan sudah dicari tadi. Jadi tidak perlu mencari 2 kali. Langsung disubstitusikan saja. Dapat 4/7. Nah, ini mencari pusat masanya kan tinggal perhitungan saja. Yang penting integralnya jangan sampai salah. Kemudian untuk pusat massa ke garis, itu kan kita ingat jadi jarak titik ini, X, Y. Oke, kita pakai misalkan saja P, Q ke garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini jaraknya adalah nilai mutlak dari A dikali P ditambah B dikali Q ditambah C, kemudian dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Tinggal disubstitusikan, kalian dapat hasilnya seperti ini. Kalau tidak ada kesalahan perhitungan, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Rumus yang diperoleh dari teorema Pappus-Guldin. Oke, kalau prinsipku, kesalahan hitung yang sedikit itu tidak apa-apa. Yang penting penentuan integralnya itu benar. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Oke, ini dihafalkan ya. Jarak titik ke garis. Ini berguna untuk menyelesaikan soal yang menggunakan teorema Pappus-Guldin. Oke, tidak ada pertanyaan? Bagikan lagi link resensinya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih kelompok 3. Sudah cukup bagus. Mungkin nanti hasil kerjaan kalian, perwakilan kelompoknya saja kirimkan ke aku 1 orang ya. Nanti akan aku upload di Google Drive yang berisi rekaman dan materi.
Pembahasan ini nanti juga akan aku upload setelah aku perbaiki. Ini masih ada beberapa kesalahan. Oke, ada yang mau request mungkin kita bahas apa? Masih tersisa 20 menit waktunya. Mas boleh bahas yang tentang Papus Golden nggak, yang ke-1 sama yang kedua? Oke, Papus Golden ya. Iya, iya Mas. Oke, sebentar. Aku ambilkan materinya dulu. Jadi Papus Golden itu ada 2. Yang satu itu untuk mencari volume. Yang satunya untuk mencari luas-luasan putar. Oke, kalau volume dari benda ini, misalkan Y sama dengan Fx, diputar sekeliling sumbu X. Ini kan mudah saja ya, Pi integral dari A sampai B. Fx kuadrat dx. Oke, ini untuk diputar sekeliling sumbu X. Kalau sekeliling sumbu Y, ini mirip saja. Kalau kurvanya seperti ini, misal dari C sampai D, berarti kita punya volume benda putarnya adalah Pi dari C sampai D. Di sini Fx-nya menjadi GY, diintegralkan terhadap DY. Nah, bagaimana kalau garisnya itu tidak sejajar sumbu X atau tidak sejajar sumbu Y? Misalkan kita punya daerah seperti ini. Kemudian diputar terhadap garis ini. Nah, ini kita memanfaatkan teorema Papus Golden. Jadi kan seperti ini. Jika suatu area datar diputar sekeliling suatu sumbu yang terletak pada bidang area tetapi tidak melewati interior area tersebut. Oke, sampai sini dulu. Jadi ini sebenarnya mengatakan kita punya daerah diputar mengelilingi garis. Garisnya ini tidak memotong daerahnya ini. Kalau garisnya seperti ini tidak bisa digunakan teorema Papus Golden. Bahkan juga tidak mungkin kita memutar suatu daerah, tapi daerahnya itu dipotong oleh garis tersebut. Jadi maksudnya seperti itu. Ini untuk kalimat yang ini, sebelum koma. Nah, volume benda putar yang terjadi itu sama dengan hasil kali luas area. Nah, ini luas areanya misal A. Ini maksudnya benda yang mau diputarnya luasnya seberapa. Nah, itu A. Kemudian dikalikan dengan keliling lingkaran yang dilalui titik berat area tersebut. Jadi di sini kita punya luasnya A. Misalkan ini pusat masanya. Jadi keliling lingkaran yang dilalui, oke, lingkarannya dulu ya. Lingkaran yang dilalui titik berat area tersebut. Maksudnya lingkaran
yang dibentuk dengan pusatnya ini, kemudian melalui ini. Berarti kan lingkarannya seperti ini. Oke, anggaplah ini lingkarannya bagus ya. Untuk mencari lingkaran ini, kita kan perlunya 2 PR. Kita tidak perlu menggambarkan lingkarannya. Yang penting kita cari R-nya ini. Jarak antara pusat massa ke garis ini. Oke, jadi kalau kita simpulkan, kalau kita punya daerah D, diputar terhadap garis, oke di sini aku sebut garis saja ya, sebenarnya suatu sumbu. Oke, katakanlah AX plus BY plus C sama dengan 0. Kan umumnya terhadap garis ya. Yang kita temui itu soal-soalnya kan diputar terhadap garis. Anggaplah garisnya seperti ini, garis lurus biasa. Persamaannya AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kalau persamaan garisnya seperti ini dibawa ke bentuk ini. Kita kurangkan saja kedua ruas dengan 12. Volume benda putar. Nah, mungkin bisa aku simpulkan langkah-langkahnya seperti ini. Cari luas D. Kemudian cari pusat massa D. Misalkan X bar, Y bar. Cari jarak X bar, Y bar ke garis ini. Oke, misalkan di sini jaraknya adalah R. Ini kita menggunakan rumus jarak, berarti AX bar ditambah BY bar ditambah C. Kemudian dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sekarang volume benda putar yang terjadi terhadap garis ini. Oke, ini sebenarnya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Jadi kalau kita mengerjakan soal itu kan sudah jelas volume yang dimaksud adalah volume ini ya. Tapi ini supaya lebih jelas saja, kita tambahkan ini, tidak apa-apa. Ini adalah A dikali 2PR. Oke, jadi kalau kalian bingung, ikuti saja langkah ini. Oke, ini untuk yang pertama, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, jangan lupa untuk pusat massanya ini tergantung daerahnya seperti apa ya. Oke, ini pusat massa bidang datar. Berarti kita menggunakan yang ini. Oke, ini tergantung kurvanya ya. Jadi kalau kurvanya Y sama dengan Fx, jadi X barnya integral A sampai B X Y dx per A sampai B Y dx. Untuk Y barnya A sampai B setengah Y1 kuadrat Y kuadrat. Oke, sebentar.
Ini sepertinya tidak ada ya. Oke, jadi kalau dibatasi kurva Y sama dengan fx dan sumbu x, pakai yang ini. Jadi ini tergantung ya, jadi bisa banyak variasi nih pusat massa D-nya. Kan kita punya daerah D itu bisa bermacam-macam bentuknya. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Oke, kalau belum ada, kita masuk ke Papus Guldin 2. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi, misalkan aku punya busurnya seperti ini. Diputar terhadap garis ini. Yang pertama, kita cari pusat massa busur. Ingat ya, pusat massa busur. Nah, terkadang ini terlupa. Jadi, pusat massa busur digunakan rumus pusat massa bidang datar. Oke, untuk Papus Guldin 1. Ini untuk volume. Untuk Papus Guldin 2. Aku coba simpulkan juga. Papus Guldin 2. Ini untuk luasan putar. Yang pertama, oke, mungkin kita tuliskan permasalahannya dulu. Busur K diputar sekeliling garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Luasan putar. Nah, ini langkahnya mirip. Jadi yang pertama cari pusat massa busur. Oke, sebentar. Oke, yang pertama cari panjang busur ya. Cari panjang busur, ini misalkan S. Kemudian yang kedua, cari pusat massa busur. Misalkan X bar, Y bar. Kemudian yang ketiga, cari jarak ini. Ini adalah R sama seperti tadi, AX bar plus BY bar plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian yang terakhir, dengan Papus Guldin berarti luasan putar yang terjadi itu adalah S dikali 2πr. Oke, jadi yang membedakan Papus Guldin 1 dan 2 untuk volume itu kalian pakai luas. Kalau luasan putar kalian pakai panjang busur. Nah, di sini pusat massanya pakai pusat massa bidang datar, yang ini pusat massa busur. Kalau untuk mencari jaraknya sama rumus yang digunakan. Hasil akhirnya sedikit berbeda. Di sini luas menjadi panjang busur. Kemudian jaraknya adalah pusat massa ke garis ini. Tapi pusat massanya itu yang berbeda. Di sini bidang datar, di sini busur. Seperti itu untuk Papus Guldin 1 dan 2. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah sudah jelas atau masih ingin ditanyakan? Sudah, Mas.
Oke, waktunya tinggal 10 menit. Ada yang mau dibahas lagi? Mungkin ada yang mau request? Oke, kalau belum ada yang mau request, mungkin aku akhiri saja tutorialnya sampai di sini.